2024 yang sebentar lagi kita akan melakukan pemilu, yaitu pencoblosan gitu ya. Serangan buruh aja deh, kira-kira ada nggak harapan dari situ? Nggak ada itu. Nggak ada harapan sama sekali mereka bertiga. Partai buruh yang berbicara tentang kenaikan upah secara konkret. Hanya partai buruh yang juga berbicara penolakan PHK dan advokasi PHK. Tempat ini untuk menggelar tidak hanya dari Kota Makassar saja. Lagi bersama kita Pustaka Buruh ya. Nah, hari ini kita coba ngobrol santai nih dengan kawan-kawan buruh terkait pemilu 2024 yang sebentar lagi kita akan melakukan pemilu, yaitu pencoblosan gitu ya. Nah, di hari ini kita ngomong santai nih sambil ngopi-ngopi, boleh kan ya? Nggak usah terlalu ini formal-formal banget lah, kita sambil ngopi sambil ngerokok. Nah, terkait pemilu 2024 nih, ini kita bicara dari hal segi buruh ya, karena kalau kita lihat ya, pemilu 2024 itu ada suasana baru lah, kita katakan suasana baru. Kalau kita lihat kan ada, tadi saya katakan ada partai baru yaitu Partai Buruh. Dari partai ataupun dari pemimpin baru nantinya, apakah bisa membuat suasana baru ataupun lebih mensejahterakan lagi tuh buruh dengan partai baru dan pemimpin baru nih. Kira-kira gimana nih tanggapan kawan-kawan buruh tentang ini? Kita ngobrol santai aja lah, tapi nggak usah tegang-tegang amat. Tapi kalau mau pinggir jurang nggak apa-apa, sekalian pinggir jurang kita. Biar sama sih. Kalau kemungkinannya ada perubahan, ya bisa saja ada. Karena kan pertama dengan adanya partai buruh lah ya, terutama setidak-tidaknya kan organisasi yang ada dalam partai buruh, sebelum adanya partai buruh, organisasi buruh itulah yang juga berbicara tentang kesejahteraan buruh, selain juga berbicara tentang kesejahteraan rakyat gitu ya. Jadi sebelum ada partai buruh pun organisasi-organisasi buruh itu sudah berbicara tentang kesejahteraan buruh ya. Nah, sekarang sudah ada partainya buruh. Nah, itu sudah ada gitu ya, ada kemungkinan tapi belum. Tapi kemungkinannya itu besar. Apalagi partai buruh ini dikontrol sama buruh-buruh itu sendiri atau organisasi-organisasi buruh yang ada di dalam partai buruh tersebut dikontrol. Dan salah satu penentu keputusan di dalam partai buruh itu tidak diputuskan oleh satu orang, tetapi organisasi-organisasi pendiri tersebut ada seperti itu, sehingga masih ada ruang demokrasi di dalamnya. Jadi kalaupun nanti gitu ya ada dewan rakyat dari perwakilan buruh, di situ masih ada kemungkinan. Jadi ada perubahan. Setidaknya secara normatif, karena sampai dengan saat ini hanya partai buruh yang selalu berbicara kencang tentang menolak omnibus law. Hanya partai buruh yang berbicara tentang kenaikan upah secara konkret. Hanya partai buruh yang juga berbicara penolakan PHK dan advokasi PHK. Itu kan tadi dari persepsi partai buruh lah ya, kita ada suasana baru lah. Nah, ini untuk terkait tiga pasangan calon nih atau paslon capres dan cawapres, apakah ada harapan tersendiri gitu dari kita buruh kepada ketiga paslon ini? Artinya tiga paslon ini seperti ada angin segar nggak untuk buruh nih? Atau katakanlah tidak usah jangan dulu menghilangkan omnibus law lah. Untuk harapan untuk kesejahteraan buruh aja deh, kira-kira ada nggak harapan dari situ? Nggak ada harapan sama sekali mereka bertiga. Latar belakangnya aja ketahuan. Ya, punya pengusaha dan track record di kerja bela-bela buruh. Kecuali Bung Andi yang jadi presiden lah
ada. Track record apa? Yang bukannya ketiga paslon itu ada track recordnya juga. Ya ada, cuma track record dalam hal membela buruh. Mana ada membela rakyat yang kecil. Oke, kalau misalkan paslonnya itu dari partai buruh, ada harapan? Itu masih mungkin ada harapan. Kayak enggak. Maksudnya meskipun dari partai buruh, ini butuh ada dua hal. Pertama orangnya, kedua partainya. Kalaupun orangnya track recordnya kurang dalam hal pemilihan buruh, tapi partainya kuat, itu bisa mungkin. Tapi yang bagus itu kan partainya kuat, orangnya juga ada track record. Itu ada dalam hal pemilihan buruh, rakyatnya itu harus ada sebaiknya kan begitu. Ya, tapi terkait kalau misalkan ada pertanyaan kenapa partai buruh sendiri tidak menunjukkan paslon itu, tapi memang kembali ke asuransi ya, karena regulasi itu kan yang presiden itu ya. Bisa karena partai baru nggak bisa. Artinya harapan buruh hari ini untuk kesejahteraannya sendiri itu lebih kepada partai buruhnya sendiri gitu ya. Untuk harapan sejahtera kita ya siapa sih yang nggak mau buruh itu sejahtera, apalagi kita memang buruh gitu. Jadi ke partai buruh dan dalam hal ini terutama dalam hal parlamentariat aja, eksekutornya, eksekutif gitu dalam hal ini presiden belum bisa diharapkan, nggak ada yang bisa diharapkan dari tiga itu. Memang melalui parlemen aja, melalui regulasi meskipun itu kurang lengkap lah ya. Terlepas regulasinya bagus, kalau yang eksekusinya nggak mau ya sama aja nggak jadi apa-apa. Ya kalau pandangan kawan-kawan yang lain gimana? Ya, kalau saya sih gini. Tadi kalau saya simak di awal gimana pemilu, partai buruh dan omnibus law. Itu 3 poin utama yang memang sebelum ada partai buruh kan omnibus law sudah mulai. Nah, maka perjuangan dalam omnibus law itu partai buruh lah yang memang memperjuangkan itu. Kemudian hari ini berbicara buruh memiliki partainya sendiri, yaitu tadi partai buruh ya. Kemudian dalam hari ini sudah beberapa hari ke depan masa pemilu, artinya ketika hari ini perjuangan buruh terhadap omnibus law sudah di mana, sudah seapapun upaya yang buruh lakukan ternyata tetap saja omnibus law berkumandang tinggi. Hari ini buruh sendiri punya alat politik ya, yang kemudian disebut partai buruh kan. Nah, melalui alat politik itulah partai buruh tersebutlah yang kemudian buruh-buruh di Indonesia ini khususnya berharap bahwa ketika partai buruh memiliki tadi di beberapa parlemen tadi, jadi situ harapan buruh ketika ada regulasi yang tidak ada keberpihakan kepada buruh itu sendiri, jadi situ kita punya alat politik, punya orang untuk memperjuangkannya. Nah, saya sih di situ dulu gitu, kita harus clear sehingga ketika hari ini berbicara partai buruh, ya ayo bareng-bareng kita lakukan hal yang sama agar apa yang menjadi cita-cita kita, alat politik juang kita ke depan ini mampu melawan regulasi-regulasi yang memang saat ini nggak ada berpihak kepada buruh. Jadi dulu biar clear kita nih. Oke, artinya hari ini buruh sendiri masih lebih fokus ke partai buruhnya dulu gitu ya. Harusnya seperti itu gitu. Kan hari ini tidak bisa kita pungkiri, hari ini masa kampanye, masa pemilu, dan berbicara pemilu itu secara global bukan hanya partai buruh yang ada dalam pertarungan pemilu saat ini. Kan banyak juga yang berkhianat dan melenceng-melenceng. Itulah ketidakeksistensi kepercayaan terhadap partai yang mereka miliki, alat juang yang mereka miliki. Tadi banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa, gimana ya, mengungkapkan aja, oh partai buruh baru,
bisa memperjuangkannya. Nah kayak gitu yang merasa nggak kepedean, sehingga banyak kawan-kawan kita di buruh yang melenceng dan berpihak kepada partai lain. Disitulah kelemahan kita, yang kemudian hari ini kita berharap kepada partai buruh sendiri agar mampu nih partai buruh sebagai alat perjuangan buruh mampu bisa menguasai bahkan menjadi negara yang sejahtera. Step-stepnya itu kan dapat. Nah kayak gitu gimana kita bisa dapat dengan posisi buruh sendiri dan kemudian. Ya kalau kita lihat sendiri ya posisi buruh ya berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan kan dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia itu kan nggak semua buruh. Iya. Berapa persen itu malah? Sekitaran 3 sekian sampai 4 3-4% yang berorganisasi. yang berorganisasi. Bagaimana dengan kawan-kawan buruh yang belum berorganisasi, bahkan dia belum berorganisasi tapi lebih condong ke partai lain. Nah, bagaimana kita mengedukasi kawan-kawan yang belum berorganisasi dan bahkan lebih condong ke partai yang lain gitu? Gimana? Kalau saya sih tidak bicara itu dulu, bahwa saya berbicara kepada partai buruh ini tidak sebaik-baiknya orang yang lu buruh, lu harus partai buruh, kan tidak ya. Pekerja petani pun itu adalah buruh, nelayan dia adalah buruh, guru dia adalah buruh, dokter sendiri dia adalah buruh. Guru yang honorer kali ya? Buruh ya, bukan guru yang buruh. Guru yang PNS Ya, beda ya? itu beda. Nah, maka ketika kita bicara buruh, ya kita harus clear di sana gitu. Nah, kemudian ya tadi jangan sampai ya ada kurang pengkhianatan atau kurang ada keyakinan di diri kita sebagai rakyat bahwa kita adalah pekerja dimanapun posisi kita, ya ini ada alat perjuangan kita. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, sejarah, partai buruh ini kan bukan partai yang baru. Sebelumnya kan sudah ada partai buruh juga kan. Ini kan ya. Nah, itu kenapa kemudian yang partai buruh yang lama katakan yang notabene juga berharap suara dari buruh, tetapi malah redup tuh. Lalu kemudian muncul lagi. Apakah karena memang dampak Omnibus Law sendiri atau memang ada sesuatu yang membuat muncul lagi tuh partai buruh? Kalau saya sih simpel di partai buruh lama ini memang mungkin tepat atau tidak, mungkin partai buruh lama ini dimiliki oleh seorang dulu, sehingga ada rasa kepemilikan oleh partai buruh. Tapi hari ini bicara partai buruh hari ini Dibangun oleh organisasi dibangun dan dipelopori oleh organ-organ serikat pekerja yang dimana mereka kemudian menjadi satu gelombang besar membentuk satu partai buruh yang kemarin dibilang Imande itu mati atau dulu pernah ada ya. Maka diangkat kembali partai tersebut sehingga bukan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu organ yang memiliki partai tersebut. Hari ini kan kita tahu ada 11 menjadi partai buruh di mana kemudian suaranya yang berbeda-beda tetapi harus juga ada tujuan yang sama. Maka begitu. Ini ada tujuan yang sama di depan. Kita harus kita kejar dulu walaupun dulu ideologi beda-beda tapi ini demi kita punya satu tujuan yang sama itu dikejar dulu. Nah disitulah uniknya hari ini, termasuk juga penetrasi dari Omnibus Law gitu. Ya, uniknya hari ini di situ. Maka ketika berbicara perjuangan Omnibus Law, ya dari 11 pendiri ini ya ayo kita gaungkan terus perjuangan ini. Dan saat ini kita lihatlah perjuangan partai terus sampai hari ini. Cukup konsisten, tapi cara partai kok aksi mulu kan begitu. Bikin macet. Nah kan itulah bedanya partai dulu dengan partai hari ini yang Tetapi ada komitmen tersendiri nggak, ataupun ada statement tersendiri dari pimpinan ataupun dari masa buruh ataupun masa partai buruh yang mengatakan bahwa ketika partai buruh naik ataupun katakanlah sudah ada di parlemen akan mencabut Omnibus Law atau enggak nih? Atau bagaimana nih? Bagaimana pandangan partai buruh ketika dia sudah berada di parlemen
pandangan tersendiri terhadap ya, kita jangan katakan mungkin omnibus law, jangan katakan omnibus law ya, undang-undang cipta kerja yang ada di omnibus law. Karena kan kalau omnibus law kan itu kan undang-undangnya banyak tuh di situ. Nah, kita fokus ke undang-undang cipta kerja yang ada di omnibus law lah. Nah, itu statement ataupun apa ya dikatakan, maksudnya lebih ke kerja ya omnibus law. iya, saya kan enggak omnibus law itu kan ketenaga kerjaan. iya, maksudnya lebih ke tenaga kerjaannya kan yang memang kita regulasinya kan kita tenaga kerjaan. Ya, kalau saya sih menyimpulkan gini, Bu Adi, simpel aja. Jadi kita ada harapan, orang ketika ada harapan menanamkan orang atau agar orang tersebut ada di parlemen tersebut, sehingga ketika kita melakukan perlawanan regulasi, dia mampu menyampaikan, gitu, mampu menyampaikan apa yang sedang diperjuangkan di luar. Hari ini saya rasa kita hari ini tidak punya orang di parlemen tersebut yang kuat. Orang di parlemen tersebut yang kuat, yang bisa mengangkat hak-hak perjuangan buruh yang ada di luar. Kita kalah terus hari ini. Dan hari ini kita sedang menciptakan itu, gitu. Kita sedang menciptakan itu, maka percayakan kepada sebuah partai buruh yang hari ini kita bangun. Ya ayo kerja bareng agar orang tersebut bisa kita ciptakan tadi. Itu tujuannya. Sehingga ketika berbicara omnibus law, ketika berbicara undang-undang cipta kerja, orang tersebut bersama kita, bersama partai, dia akan melakukan hal yang sama apa yang ditujukan oleh buruh tadi yang di luar tadi. Itu sih kalau saya sih, Bung Andi. Kalau Bung Agus Andri gimana? Ya, tadi boleh sampaikan lah ya panjang lebar. Paling ini kan ada lah ya 30 hari ke depan ini tadi sekitar 4-3% dari 20 juta penduduk Indonesia ya, buruh itu. Jadi masih banyak mungkin kalau saya ambil dari cara keagamaan, gue milih partai mana karena gue buruh tapi gue harus kemana. Artinya ini ada waktu kita ada gerbong ada alat ranahnya adalah perburuhan. Artinya di sanalah tadi disampaikan bahwa kita punya calon atau dewan atau nanti pemimpin rakyat dari partai buruh ini yang menjadikan kita sebagai buruh mempunyai alat perjuangan, dewan. Jadi mungkin kedepannya mungkin ya. Jadi untuk teman-teman semua nih ya, sebagai buruh ya, kita kawal bareng sampai suksesnya partai pemenangan pemilu dan sampai adanya dewan-dewan kita atau teman-teman kita yang ada di dewan rakyat. Jadi artinya disinilah tugas kita bersama mengawal sampai akhir, bahkan sampai kemenangan rakyat lah artinya. Disitulah partai buruh berkuasa gitu artinya. Dan walaupun ini mungkin tugas berat kita, artinya jangan sampai apa sih ya, sampai akar rumput pun kita jelaskan bahwa ini partai-partai yang bojuis, partai-partai yang membela kita adalah partai buruh gitu. Itulah tugas kita menjelaskan ke mereka yang tadi belum paham di 4-3%. Itu sih Bung Andi. Jadi memang ada harapan besar lah ya, termasuk saya, mungkin kawan-kawan buruh lainnya lah ya. Semua ini buruh lah ya. Ya, itulah harapan kita sebagai kaum buruh, adanya partai ini untuk sebagai alat politik kita mencapai kesuksesan atau kemenangan atau memegang kekuasaan nanti sebagai kelas berikut. Artinya hari ini partai buruh ikhtiar aja dulu gitu. Ya, Kalau saya sih menambahkan tadi dengan di awal yang disampaikan, milu partai buruh omnibus law, menangkan partai buruh dalam pemilu itu agar kita bisa punya cita-cita besar, sehingga ketika cita-cita itu besar dan cita-cita itu ada orang yang bisa mengabulkan cita-cita kita mampu tuh rombak segala hal kebijakan yang ada. Paling tidak itu harapan kita, menangkan partai buruh sehingga kita bisa masuk dalam perubahan peraturan yang ada, walaupun sulit kan.
seperti itu sih. Oke, itu tadi kawan-kawan diskusi kita bareng kawan-kawan buruh lah ya. Artinya buruh sendiri pun masih ada harapan besar terhadap partai buruh untuk mensejahterakan buruh sendiri gitu kan. Artinya buruh ya pilih partai buruh gitu kan. Iya. Oke kawan, terima kasih. Cukup sekian diskusi kita, diskusi santai sambil ngopi. Dalam solidaritas, salam perjuangan.